kasih untuk kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Maria Yosefina Penatenjuan, NPM 19063, Prodi Manajemen 07. Yang pertama-tama yang saya hormati Bapak Sunarto selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Yang saya cintai teman-teman seperjuangan semuanya. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya yang dimiliki individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi maksimal. Contohnya, seperti seorang mahasiswa yang sudah mempunyai keahlian setelah lulus dan siap bekerja. Misalkan selama berkuliah, mahasiswa itu sudah bekerja, misalkan dia bekerja sebagai marketing, otomatis setelah lulus dia sudah punya skill dalam hal penjualan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kompensasi. Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang atau barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Di sini misalnya seperti gaji bulanan. Setiap kita bekerja untuk perusahaan, otomatis kita memberikan tenaga, pikiran untuk perusahaan. Otomatis setiap bulan kita mendapatkan gaji. Gaji itu dalam bentuk uang. Yang kedua, konsep kompensasi. Yang pertama, gaji. Gaji adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang karyawan yang memberikan sumbangan tenaga dan pikiran dalam mencapai tujuan perusahaan. Seperti yang saya katakan di awal tadi, seorang karyawan dia bekerja selama sebulan, mencapai target yang diinginkan, mencapai produk yang hasilnya maksimal untuk perusahaan, otomatis setiap bulan dia akan mendapatkan gaji. Yang kedua, upah. Upah beda dengan gaji. Kalau upah adalah balas jasa yang dibayarkan kepada pekerja harian dengan berpedoman pada perjanjian yang disepakati. Upah ini misalnya kita bekerja harian, otomatis dalam sehari kita misalnya disepakati bahwa kita mendapatkan upah 50.000. Atau misalkan disepakati kita dalam sehari kita bisa mendapatkan gaji misalkan 1 jam 50.000. Otomatis kalau kita datang jam 8 pagi, pulang jam 5 sore, kalau per jamnya 50.000, otomatis kita bekerja selama berapa jam. Nanti hasilnya baru dikalikan 50 dari hasil perjanjian tadi. Nah, itu yang kita dapatkan seharinya. Yang ketiga, asas kompensasi. Yang pertama, asas adil. Asas adil adalah besarnya kompensasi yang dibayar kepada setiap karyawan harus sesuai dengan prestasi kerja, jenis pekerjaan, risiko pekerjaan, tanggung jawab, jabatan, dan memenuhi internal konsistensi. Di sini misalkan seorang karyawan, dia otomatis harus bisa mencapai target perusahaan setiap bulannya agar bisa mendapatkan gaji yang seimbang. Atau misalkan seorang manajer, dia harus bekerja secara maksimal agar mencapai hasil dalam sebulan itu maksimal. Intinya apa yang harus dibayar itu sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Misalkan kita seenaknya kerja ini, otomatis yang dibayarkan kepada kita adalah dengan pekerjaan yang seenaknya kita tadi. Seandainya kita giat dalam bekerja, bisa mencapai tingkat atau mencapai standar yang diinginkan atau kualitas yang diinginkan,
maka besarnya kompensasi yang dibayar kepada kita itu akan meningkat. Yang kedua, asas layak dan wajar. Besarnya kompensasi yang diterima karyawan dapat memenuhi kebutuhan pada tingkat normatif yang ideal berdasarkan batas upah minimal pemerintah dan eksternal konsistensi yang berlaku. Ini misalnya kita sudah mencapai standar, tapi upah yang ditentukan pemerintah misalnya contohnya seperti marketing. Dalam sebulan dia harus bisa menjual berapa unit mobil dan berapa unit motor gitu. Misalkan kan kalau misalkan asal adil itu kan misalkan dia kalau bisa menjual beberapa unit motor otomatis atau mobil otomatis dia mendapatkan bonus yang seimbang dengan pekerjaannya. Kalau misalkan asas layak dan wajar ini, kalau misalkan dia sudah mencapai target tapi upahnya ditentukan oleh pemerintah, otomatis kalau misalkan pemerintah menentukan 5 juta misalkan dalam sebulan 5 juta, otomatis dia harus mendapatkan upah 5 juta itu juga. Yang terakhir, tujuan dari kompensasi ini. Di sini ada berapa banyak tujuan dari kompensasi ini. Yang pertama, secara khusus digunakan untuk mengarahkan, mengatur atau mengawasi perilaku karyawan. Yang kedua, hasil yang diharapkan adalah karyawan yang tertarik untuk bekerja dan termotivasi melakukan pekerjaan sebaik-baiknya bagi organisasi, menjalin ikatan kerjasama formal antara perusahaan dan karyawan. Karyawan dapat memenuhi kebutuhan dan memperoleh kepuasan kerja, mendukung keaktifan pengadaan karyawan, untuk memotivasi karyawan, untuk menjamin stabilitas karyawan, meningkatkan disiplin, menghindari pengaruh serikat buruh, menghindari intervensi pemerintah. Itu adalah tujuan dari kompensasi. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika banyak kata yang salah, banyak yang tidak sempurna yang diucapkan. Saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.